Pemirsa, bantuan langsung tunai tambahan mulai disalurkan hari ini kepada 35 juta keluarga penerima manfaat. Setiap penerima langsung mendapatkan BLT untuk 3 bulan sekaligus, yakni Rp900.000. Bantuan langsung tunai sementara atau BLT tambahan mulai disalurkan hari ini. Besaran bantuan senilai Rp300.000 per bulan akan disalurkan untuk 3 bulan sekaligus, yakni untuk periode Oktober, November, dan Desember 2025. Sehingga total yang diterima menjadi Rp900.000. Ada sekitar 35 juta keluarga penerima manfaat yang akan menerima bantuan. Dalam 3 bulan ini, Oktober, November, Desember, akan ada tambahan bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang berada di desil 1 sampai 4. Itu jumlahnya 35 juta, 40 ribu penerima manfaat, keluarga penerima manfaat, yang artinya itu mencakup di 140 juta jiwa. Jadi intinya adalah 3 bulan itu mereka berhak masing-masing sebulan mendapat Rp300.000. Nanti mulai hari Senin minggu depan dapat diambil. Berarti sekali ambil langsung dapat Rp900.000. Bisa diambil di rekening bank yang sudah ditentukan. Kemudian juga kantor pos. Untuk apa? Untuk kita memberi bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan tadi, sehingga di akhir tahun ini ataupun di masa sekolah ini ataupun di dalam kehidupan mereka tentu dapat digunakan untuk membantu. Sebelumnya, pemerintah meluncurkan bantuan ekonomi yang terdiri dari bantuan langsung tunai dan perluasan program magang nasional. Tahun ini, pemerintah menambah BLT dengan anggaran sebesar Rp30 triliun. Jumlah keluarga penerima manfaat juga bertambah, kini menjadi sebanyak 35,46 juta keluarga. Selain menambah jumlah penerima BLT, pemerintah juga menambah kuota program magang nasional. Pada tahap 1 yang dimulai bulan Oktober ini, terdapat 20.000 peserta. Kemudian di bulan November, pemerintah kembali membuka kuota bagi 80.000 lulusan baru. Untuk bantuan langsung tunai disalurkan melalui Bank Himbara dan PT Pos Indonesia. BLT bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, di 1 tahun pemerintahannya, Presiden Prabowo hari ini menyaksikan penyerahan uang sitaan korupsi CPO senilai Rp13 triliun. Penyerahan dilakukan di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Selain Presiden Prabowo, Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa juga hadir dalam acara ini. Uang pengganti senilai Rp13 triliun ini diserahkan ke Menteri Keuangan untuk dimasukkan ke dalam kas negara. Dalam kesempatan ini, Presiden Prabowo menyindir masih ada penegak hukum yang nakal. Saya sudah melihat terlalu banyak pejabat yang lengah atau lemah iman, lemah akhlak, melakukan tindakan dan akhirnya termasuk keluarganya yang menderita. Pengusaha-pengusaha pun saya ingatkan, dunia semakin sempit, bumi semakin kecil oleh teknologi dan peradaban, sehingga kalau saudara menganggap kalau mereka, para pengusaha-pengusaha serakah itu, menganggap bisa menipu terus-menerus bangsa sebesar Indonesia, saya kira itu kita akan buktikan bahwa kita masih eksis, masih kuat, dan kita bertekad untuk menegakkan kedaulatan kita demi rakyat kita.
Pemirsa, hari ini rencananya Presiden Prabowo akan kembali menggelar sidang Kabinet Paripurna. Hari ini Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan memimpin sidang Kabinet Paripurna. Di depan jajaran kabinetnya, Presiden akan menyampaikan apa saja yang sudah dicapai pemerintah. Sidang Kabinet Paripurna terakhir digelar pada 31 Agustus 2025. Saat itu sidang digelar seusai Presiden mengumpulkan pemimpin partai politik di Istana Merdeka. Kita rasakan bersama. Akan ada sidang Kabinet Paripurna, nanti Bapak Presiden akan menjelaskan apa yang sudah kita capai, apa yang sudah pemerintah capai, dan apa yang sudah dirasakan oleh masyarakat. Banyak sekali masyarakat sudah merasakan apa yang pemerintah dalam 1 tahun ini laksanakan. Tentunya ini harus mengarah jauh lebih baik lagi, dan kedepannya kita sama-sama semua mengharapkan tentunya sesuai dengan cita-cita Bapak Presiden mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Sementara itu, tadi malam Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah anggota Kabinet Merah Putih di Kertanegara, Jakarta. Rapat terbatas berkaitan dengan Sains, Teknologi, Engineering, dan Math atau STEM. Sebelumnya, Mensesnek menyebut Kemendikti-Saintek diberi tugas oleh Presiden Prabowo Subianto terkait program STEM atau Science, Teknologi, Engineering, dan Mathematics. Selain itu, Presiden Prabowo juga memberikan tugas khusus untuk meneliti teknologi yang memungkinkan untuk swasembada energi dan pangan. Pemirsa, 1 tahun pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto mengimbau anggota Kabinet Merah Putih agar bekerja dengan benar. Ia tidak segan untuk mengganti jika peringatannya tidak diindahkan. Prabowo Subianto menghadiri sidang Senat pengukuhan mahasiswa baru sekaligus wisuda sarjana di UKRI Bandung, Jawa Barat. Dalam kesempatan ini, ia mengapresiasi jajaran kabinetnya yang bekerja dengan sungguh-sungguh dan jujur. Namun Presiden ke-8 RI ini menegaskan akan menindak para menteri yang masih nakal. Prabowo juga menegaskan tidak akan takut dengan ancaman pihak yang tidak senang dirinya menindak para koruptor. Boleh tanya menteri-menteri dan anak buah saya. Kadang-kadang mereka minta, kami punya anggaran ini Pak, berapa kau butuh? Saya butuh 5T, saya kasih 10. Bayangkan kapan ada presiden kayak begitu itu. Karena anak buah saya hebat-hebat. Ya. Kalau ada 1-2 nakal, saya peringati. Ya kan? 1 kali peringatan, masih nakal, masih nggak mau dengar, 2 kali peringatan, 3 kali apa boleh buat? Reshuffle, harus diganti. Karena demi negara, bangsa dan rakyat tidak boleh ada rasa kasihan. Yang kasihan rakyat Indonesia. Saya nggak apa-apa dibenci, asal rakyat saya tidak benci saya. Kalau saya dibenci oleh maling-maling, koruptor, manipulator, penipu-penipu yang serakah, nggak apa-apa, nggak ada urusan. Saya dikasih peringatan, Pak, hati-hati loh Pak, mereka uangnya banyak. Mereka bisa bayar demo, nggak ada urusan. Yang penting rakyat Indonesia mendukung saya tidak ragu-ragu. Saya tidak ragu-ragu, saya akan hadapi koruptor-koruptor dan maling-maling, saya hadapi bersama saudara-saudara. Saya yakin rakyat Indonesia di belakang saya percaya itu.